Halo, apa kabar? Di bahasan kita kali ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang mudah-mudahan bisa menggetarkan hati. Kita akan coba menelusuri gambaran tentang surga dan gimana sih cara buat sampai ke sana? Yuk kita mulai. Perjalanan kita ini diawali dengan sebuah undangan, sebuah ajakan yang luar biasa. Coba deh resapi kalimatnya. Ini bukan cuma sekedar tulisan, tapi ini panggilan yang kuat buat kita untuk bergerak, untuk segera meraih ampunan dan menuju sebuah tempat yang luasnya tak terbayangkan. Nah, inilah titik awal dari semua obrolan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, surga tujuan akhir kita. Yuk kita coba pahami dulu apa sih sebenarnya surga itu? Tempat di mana semua ganjaran tertinggi dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Jadi apa itu surga? Surga adalah tempat kenikmatan yang hakiki, yang nyata, dan ini disediakan khusus hanya untuk orang-orang beriman. Penting banget buat kita pahami kalau ini adalah hak yang eksklusif yang diharamkan bagi mereka yang ingkar. Jadi ini bukan sekedar konsep atau dongeng ya, tapi sebuah realitas yang menanti. Bagian kedua, kenikmatan abadi di surga. Oke, kita udah tahu tujuannya. Sekarang, yuk kita intip sedikit, kayak gimana sih keindahan di dalamnya, biar semangat kita makin membara. Coba deh kita bayangkan sejenak. Sebuah kenyamanan dan keindahan yang jauh melampaui apapun yang pernah kita lihat atau rasakan. Pakaian dari sutra, perhiasan dari perak, dipan yang bertahtakan emas permata. Ini semua tuh bukan cuma soal kemewahan loh, tapi ini adalah simbol penghormatan tertinggi atas keimanan dan kesabaran kita selama di dunia. Nah, ayat ini benar-benar ngegambarin itu dengan jelas banget. Al-Quran ngasih kita detail yang sangat spesifik dan hidup. Bukan cuma sutra, tapi sutra halus berwarna hijau dan gelang dari perak. Detail-detail kayak gini nih yang bikin gambarannya jadi terasa semakin nyata dan indah di benak kita. Dan kenikmatannya nggak berhenti di situ aja, kita ngomongin soal hidangan sekarang. Di surga, makanan dan minuman itu nggak pernah ada habisnya. Buah-buahan melimpah ruah, daging apapun yang kita inginkan tersedia, minuman murni dari mata air yang namanya aja udah indah, kafur, jahe, tasnim. Ini adalah gambaran rezeki yang sempurna, di mana nggak ada lagi tuh yang namanya lapar, haus, apalagi kekurangan. Nah, yang paling keren dari sini tuh apa? Penekanannya pada pilihan pribadi. Apa yang mereka pilih dan apa yang mereka inginkan. Ini nunjukin kalau kenikmatan di surga itu sifatnya sangat personal, disesuaikan untuk memenuhi keinginan setiap penghuninya dengan cara yang paling sempurna. Tapi, ada yang lebih dari sekedar kenikmatan fisik. Surga itu menawarkan suasana yang sempurna, pasangan yang suci, pelayan yang menawan, iklim yang selalu pas. Tapi, poin krusialnya ada di sini. Hilangnya semua emosi negatif. Nggak ada lagi rasa capek, iri hati, takut, atau sedih. Ini adalah kedamaian total. Dan yang terpenting, ini semua abadi. Oke, bagian ketiga. Para penghuni surga mulia. Tempatnya udah kebayang indahnya. Terus siapa aja nih yang bakal jadi tetangga kita di tempat yang luar biasa ini? Coba lihat daftar ini. Surga itu isinya adalah komunitas orang-orang dengan karakter moral dan spiritual terbaik. Dari para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, sampai orang-orang yang sabar dan selalu berbuat baik. Kebayangkan betapa indahnya lingkungan yang isinya adalah kebaikan murni? Dan ayat ini, wah, ngerangkumnya dengan indah banget. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini menegaskan kalau salah satu kenikmatan terbesar di surga itu ia persahabatannya. Kebersamaannya dengan orang-orang terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Oke, tujuan jelas. Calon teman-teman di sana juga udah tahu siapa aja. Pertanyaan besarnya, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Nah, sekarang kita bakal lihat peta jalannya. Jadi, jalan menuju ke sana itu dibangun di atas dua pilar utama. Yang pertama, fardu. Ini adalah hal-hal yang wajib yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Anggap aja ini fondasi rumah kita. Terus yang kedua ada sunnah. Ini adalah amalan tambahan yang fungsinya kayak akselerator, buat kita lebih dekat lagi sama Allah dan meraih cintanya. Hadis ini benar-benar negasin, yang wajib itu nomor satu. Jalan menuju surga itu dimulainya ya dari sini, dengan memenuhi kewajiban-kewajiban dasar kita. Ini langkah pertama yang nggak bisa kita lewati. Amalan sunnah itu jadi bernilai banget setelah fondasi ini kokoh. Sekarang, kita coba bikin perjalanan ini jadi lebih praktis ya. Kita fokus ke beberapa amalan spesifik yang, wow, ganjarannya luar biasa besar, tapi sebenarnya sangat bisa kita jangkau. Coba kita lihat dampaknya.
Puasa sunnah 1 hari saja di jalan Allah itu bisa menjauhkan kita dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ini bukan cuma angka loh. Ini adalah gambaran betapa dahsyatnya Allah menghargai setiap pengorbanan kecil kita dan bagaimana satu perbuatan tulus itu punya bobot yang luar biasa. Ini contoh lain yang keren banget. Ada aksi, ada balasan yang setara. Kita bantu bangun masjid di dunia karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah untuk kita di surga. Hubungan antara perbuatan dan balasannya di sini tuh jelas banget dan pastinya sangat memotivasi. Tentu saja, gak semua orang punya kesempatan bangun masjid atau mungkin bisa puasa sunnah terus-terusan. Jadi muncul pertanyaan, gimana dong dengan amalan-amalan yang lebih simpel yang bisa kita lakukan setiap hari? Nah, jawabannya ada di sini. Ternyata, jalan menuju surga itu juga diaspal dengan tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Mulai dari menjawab azan, memberi makan orang lain, menahan amarah, sampai hal sesederhana menyebarkan salam. Ini semua adalah kebaikan yang bisa kita rajut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, setelah kita lihat tujuan yang indah dan jalannya yang ternyata bisa kita tempuh, sekarang saatnya beraksi. Mari kita anggap seluruh perjalanan ini bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah perlombaan yang seru dan penuh semangat dalam berbuat baik. Inilah puncaknya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Kata berlomba-lomba ini menyeratkan energi, antusiasme, dan sebuah urgensi. Ini adalah ajakan buat kita semua untuk menjadi proaktif, menjadi pemburu kebaikan, dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan kita akhiri bahasan ini dengan satu pertanyaan untuk Anda. Setelah melihat semua ini, dari gambaran surga yang begitu indah, sampai langkah-langkah praktis untuk meraihnya, langkah kebaikan kecil apa, satu saja, yang akan Anda mulai hari ini juga?